السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنعم الدعاء والقبول بجاه سيد رسول حص المقصود والمعمول وعلى ما نوصف الصالحين بناد صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته شهيد الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرات المكرمين, para sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, bisa bermuajahah, bisa berjamaah, dan bisa melanjutkan pengajian. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita telah serta apa yang kita kaji bersama, semoga senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita berkenaan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ada anak muda yang begitu menangis, meneteskan air matanya, membasahi pipinya, datang kepada beliau Rasulullah. Setelah begitu diterangkan belak-belakan kesalahan dan dosanya, telah melakukan perkosaan terhadap mayit jenazah yang sudah meninggal dunia, lalu diusirlah si anak muda tadi itu dari rumah beliau Nabi. Si anak muda tadi itu langsung keluar dari rumah Nabi dalam keadaan menangis dan meneteskan lagi air mata terseduh. Fakharaja syabu bakiyan na'iyan, maka keluarlah si anak muda tadi itu menangis dan masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam lapangan yang sangat lebar. Lam yakulu syai'an, tidak makan sesuatu apapun. Walam yashrab walam yanam sab'ata ayyamin, tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur selama 7 hari. Hatta zahaba taqatuhu, hingga terhilanglah, hilanglah apa kekuatan si anak muda tadi itu. Saqata fi mawadhi, lalu terjatuhlah si anak muda itu dalam satu tempat. Wa wada'a wajhahu 'ala turabi sajidan, lalu si anak muda tadi itu bersujud di atas tanah. Yaqul, seraya dia berdoa, Ilahi, wahai Tuhanku. Asalnya adalah ya ilahi, ilahi, ya ilahi,
ya ilahi ilahi taubatan qabla al-mamati ilahi ya ilahi ya ilahi ilahi taubatan qabla al-mamati ilahi wahai Tuhanku ana abdukal muznibu aku adalah hambamu yang berdosa al-mukhti'u yang banyak melakukan kejelekan jitu ila babi rasulika aku datang ke pintu rasulmu liyashfa'ali indaka supaya beliau memberikan pertolongan kepada aku di hadapanmu falamma sami'a 'azima khati'ati setelah si Nabi mendengarkan betapa besarnya kejahatan dan kejelekanku farradani 'an babihi lalu Nabi itu menolak saya mengeluarkan saya dari pintu rumahnya wa akhrajani min 'indihi kemudian Nabi mengeluarkan aku dari sisinya. Jarine Nabi, kamu itu cara mriki gamblangane kon iki nemen wae. Merkosa anakmu yang sudah hidup saja dosa jelek dan tidak baik, lebih-lebih kamu memperkosa si mayit yang sudah meninggal dunia. Keluar kamu, tidak ada balasan yang pantas untuk kamu kecuali kamu dimasukkan ke dalam api neraka. Begitu diusir si anak muda tadi keluar dari rumah Nabi, masuk ke dalam hutan menangis terseduh-seduh hingga terlumlai badannya, tidak ada kekuatannya bersujud kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Serasa berdoa, Gusti, kula niki termasuk kawula panjenengan sing kathah dosane, kathah lupute Gusti. Kula rawuh dhateng dalemipun Rasulillah utusan panjenengan karep kula cek ditulung malah kula diusir saking griyane. Faji'tul yauma ila babika oleh itu saya datang saat ini kepada menghadap ke pintumu wahai Allah. Litakuna li syafi'an 'inda habibika agar aku mendapatkan syafaat di sisimu. Fa innaka rahmanun 'ila 'abidika maka sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengasih kepada hambamu. Wa lam yabqa raja'i illa bika dan tidak ada yang kuharapkan kasih sayangnya kecuali kasih sayangmu Gusti. Boten wonten ingkang kula arep-arep welas asihipun sinten nggih mawon kejawi panjenengan ya. Wa illa fa arsil naran min 'indika kalau tidak kau berikan aku kasih sayangmu ya Allah. Kalau aku hidup bersalah dan berdosa ini tidak kau terima taubatku, lebih baik kau turunkan api dari atas langit sana. Semoga saja aku kau bakar di dunia ini sebelum aku kau bakar nanti di akhirat Gusti. Nek kula niki urip boten panjenengan ngapura dosa kula Gusti, langkung sae mugi pandhunaken geni sing teko langit sing saged ngobong awak kula saderengipun kula mangke dipun obong mangke wonten
akhir. Thumma jaa Jibril, maka datanglah malaikat Jibril ila Nabi alaihi salatu wassalam. Datanglah malaikat Jibril menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka si Jibril itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna Allaha yuqri'uka salam. Sesungguhnya Allah telah kirim salam pada panjenengan. Gusti Nabi, Gusti Allah kirim salam datang ngarsa panjenengan kanjeng Nabi. Kirim salam, kita aturakan adalah hukumnya sunnah. Kalau banyak peduk, dulur, konco, niki sing bagus, salamku sampai nonang wong tuamu ya. Salamku nanggane bapak, salamku nang abahmu, salamku nang gone kakak, abah. Kirim salam itu seakan-akan menyambung tali bersaudara. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, wassalamu wa minhu salam wa ilaihi yarji'u salam. Salam itu datang darinya dan salam itu kembali kepadanya. Salam itu tidak ada lain kecuali harus kembali kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si malaikat Jibril itu berkata, faqala Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam isi salam itu, saya sebagai utusan amanat untuk menyampaikan pada engkau wahai Nabi. Karena Nabi niki Gusti Allah kirim salam sak liyane salam kula badhe nyampaiaken amanat saking ngarsane Gusti Allah dhateng ngarsa panjenengan. Isi daripada amanat yang harus saya sampaikan pada engkau wahai Nabi, yaqulullahu ta'ala laka a anta khalaqta abidi, apakah engkau yang menciptakan hambaku? Isine niku napa panjenengan sing gawe makhluk menungso niki? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, bal huwa khalaqani wa khalaqahum. Yang menciptakan hambanya Allah dan menciptakan aku tidak lain adalah Gusti Allah. Lho ngeten lho. Isine amanat sing kedah kula sampaiaken dhateng panjenengan niku turine Gusti Allah sing gawe menungso. Iku sampean apa Gusti Allah? Jawab Nabi, ya Gusti Allah. Termasuk sing gawe aku, kalau nak mana kejaba mung Gusti Allah. Wallazi khalaqas samawati wal ardh, wallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Juga sekaligus dialah Allah yang menciptakan manusia, menciptakan makhluk seluruhnya. Sing dadosaken menungsa mboten wonten maneh kejaba Gusti Allah. Termasuk kula niki sing gawe pangeran.
Faqala Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril berkata lagi, yaqulullahu ta'ala, anta tarzuquhum. Saya hanya menyampaikan saja, kata malaikat Jibril. Gini ya Nabi, apa yang memberikan rezeki kepada manusia itu engkau apa? Allah. Sing ngekei rezeki menungso niku sampeyan apa pangeran. Faqala alaihi salatu wassalam, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bal huwa alladhi razaqani, yang memberikan rezeki pada aku dan kepada umat manusia keseluruhan itu adalah Gusti Allah. Malaikat Jibril sing ngekeki rezeki sinten mawon mboten maneh kejaba amung Gusti Allah. Rezeki niku nek ngaji wonten kitab Jawharatul Tauhid, rezeki itu dibagi 3. Ada orang mendapatkan rezeki yang halal, ada orang yang mendapatkan rezeki yang syubhat, ada yang mendapatkan rezeki yang haram. Wa yarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama wa yarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Yarzuqullahul halala. Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya, itu ada kalanya diberi rezeki yang halal. Wal makruha, ada kalanya orang itu diberi rezeki yang syubhat. Halali yo gak patek jelas, harami yo gak pati jelas, padha remeng-remengi niku syubhat. Satu sisi kayak halal, satu sisi kayak haram. Seremeng-remeng ngene. Lalu wal muharrama, ada kalanya orang itu diberi rezeki oleh Allah rezeki yang haram. Dan ini bejo kemayangan nek wong ku diwene rezeki halal terus kisangune ibadah. Orang itu kalau diberi rezeki halal, hidupnya tenang, jiwanya tentram, rumah tangganya damai, kehidupannya sejahtera. Walaupun tidak sugih, walaupun tidak kaya, tapi kalau rezekinya itu halal, diberi cukup barokah uripe. Tapi ada kalanya orang itu diberi rezeki yang syubhat. Ya, apa diberi rezeki syubhat? Segala-galanya serba meragukan. Ya, kenapa? Mulai terusik ketidaktenangan dan tidak tenaman jiwa. Ada kalanya orang diberi rezeki yang haram. Kayak sekarang yang sudah cukup bersih tegang antara KPK dengan polisi. Kasus uang sokok yang diberikan oleh yang namanya cukong kepada si KPK. Cukup menegangkan. Ini namanya Anggoro sama Anggodo. Cukong kelas kakap, cukong yang harganya bermiliar-miliar. Menurut berita itu yang digunakan untuk nyogok itu 17 miliar. Wih. Duit sakmono iku lho. Lek ditukono gedang goreng oleh piro. Lah sekarang ini lagi tegang,
lagi tidak menenangkan jiwa, tidak mentram jiwa, hingga orang yang terlekas sedemikian rupa sulit untuk bisa tidur. Sedikit rezeki kayak ngeten ini berat. Orang itu kadang-kadang diberi rezeki yang halal tapi digunakan untuk haram. Kadang-kadang diberi untuk haram digunakan untuk yang halal. Ya napa? Mbok togel oleh. Warang itu sebagian oleh di kebun masjid. Rezeki yang haram digunakan untuk yang baik. Boleh tombok togel winginane. Oleh piro? Alhamdulillah aku oleh 70 juta. Terus tak lebokno nang kotake masjid iku lho 10 juta. Ini oleh tombok togel 70 juta, sing 10 juta dilebokno masjid. Ada orang itu mendapatkan rezeki haram untuk haram. Tombok togel oleh kayak mabuk, kayak mendem, tambah nggak karuan. Nah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah maha bagus, tidak akan menerima kecuali hal yang bagus. Artinya rezeki yang kita belanjakan untuk kepentingan agama Allah itu tidak akan mudah diterima oleh Allah kalau itu tidak rezeki yang halal. Isi daripada amanat yang harus saya sampaikan kepada engkau ya Rasulullah, apakah yang memberikan rezeki kepada umat manusia itu engkau apa Gusti Allah? Jawab Nabi, "Huwallazi razaqahum wa razaqani." Dialah Allah yang memberikan rezeki pada aku dan dialah Allah yang memberikan rezeki pada umat manusia. Rezeki niku ana wong sing dikai rezeki akeh linuwe, itulah orang kaya. Kalau ada orang diberi rezeki itu sedengan, itu disebut miskin. Ada orang diberi rezeki kurang, itu namanya fakir. Loh kenapa Pak? Kok tidak diberi rezeki yang banyak saja semuanya? Kok gak dikei rezeki semua kabeh manusia? Kalau manusia diberi rezeki banyak semuanya, rusak dunia ini. Kenapa kok rusak? Ya tidak berlaku namanya buruh, tidak berlaku namanya tukang becak, tidak berlaku namanya kuli bangunan. Sugih kabeh ini. Ayo apa nek dandani omah, mosok ati didandan-dandani dhewe, dipasang-pasang dhewe. Ini di antara kehebatan Allah itu memberikan rezeki pada orang itu ada yang diwenehi lebih, ada yang sedengan, ada yang kurang. Ini tambah bisa jalan kehidupan manusia. Demikian pula sebaliknya apabila orang diberi rezeki melarat semuanya, wah, yo gak iso bangun masjid. Ya apa wong kuwabe melarat kabeh. Cagake tok 10 tahun ora mari. Apa? Kau nak sing nyumbang. Allah membuatnya ada kaya, ada sedengan, ada melarat itu biar berlaku yang namanya hukum Allah, yang namanya zakat, infak, sedekah. Kuwabe sugih zakat diwenehno sapa nanti? Kuwabe sugih sedekah diwenehno sapa? Infake diparingno sapa? Lek padha melarat, sapa sing ngetokno zakat? Sapa sing ngetokno sedekah? Sapa sing ngetokno infak? Allah itu maha
bijak dan maha perkasa, maha kuasa. Kami ini pangeran gawe menungso melarat sugih cek melaku aturan hukumnya pangeran. Lalu isi amanat yang harus saya sampaikan lagi kepada engkau wahai Rasulullah. Yaqulu, Allah bertanya, a'anta takbalu taubatahum, apakah yang berhak menerima taubat manusia itu engkau apa Allah? Sing nrimo tobat, sing berhak nrimo tobat menungso iku sampean apa Gusti Allah? Kala dijawab oleh Nabi, bal huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Yang berhak menerima taubat kepada hamba-hambanya tiada lain kecuali hanya Allah. Wa ya'fu anis sayyiati, dan berhak untuk memberikan pengampunan dari segala kejelekan itu tiada lain kecuali hanya Allah. Ngeten malaikat Jibril sing berhak di tobat iki mboten wonten maneh kejaba mung Gusti. Lah sing berhak nglungsur luput salahe menungso iku ya pengen. Lalu sedemikian rupa malaikat Jibril berkata lagi menyampaikan amanah dari Allah. Yaqulullahu ta'ala laka, Allah berkata kepada engkau, ba'athu ilaika 'abdan min 'ibadi, aku mengutus kepada engkau untuk kau utus kepada hamba-hambaku apa? Wa azhara min dunubihi dzamban, kemudian ada seorang hambaku yang menyampaikan terang-terangan belak-belakan tentang dosa-dosanya. Fa'aradta anhu ashaddal i'radi, lalu kenapa engkau berpaling dengan berpaling yang sangat kuat? Bidzambin, bisababi dzambin wahidin, padahal hanya satu kali dosa. Loh. Lawe seru ngono. Aku ngutus sliramu iku kanggo kepentingan rahmat nanggone menungso kabeh. Ana menungso sing nglakoni dosa, ngomong terus terang blak-blakan, kok malah kono usir. Lah kenapa kamu berpaling dengannya? Fakaifa yakunu halul mudhnibina ghadan idza ja'u bidhunubin kal jibalil 'idhami. Bagaimana nanti itu jikalau di akhirat itu ada orang yang datang dengan membawa dosa yang banyak menghadap kepada kamu. Dia yang berdosa itu melakukan dosa sebesar gunung-gunung yang gede-gede, itu bagaimana? Anta rasuli, padahal engkau adalah utusanku. Arsaltuka, aku mengutus kepada engkau wahai Muhammad, rahmatan lil alamin, adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Lah ya apa iki meneh-meneh di akhirat nek ana wong nggawa dosa-dosane wedhe gedhe sak gunung-gunung. Lah iki dosa siji ae wong kon usir. Lah meneh-meneh di akhirat ana wong buat dosa wedhe-wedhe ya apa meneh-meneh. Padahal aku ngutus sliramu iku kanggo rahmat sak malam Fakun lil mu'minina, maka katanya Allah,
amanat yang dibawa oleh malaikat Jibril yang harus disampaikan kepada Nabi Muhammad itu, fakun lil mu'minina, jadilah engkau kepada orang yang beriman itu rahiman, menaruh belas kasihan. Muhammad, kamu itu hendaknya merasa mempunyai belas kasihan pada orang-orang yang beriman. Walil mudhnibina syafi'ah, semestinya engkau kepada orang-orang yang berdosa itu memberikan pertolongan. Wa'fu an zillati 'abdi, maafkan kesalahan terpelesetnya hambaku itu. Fa inni qad ghafartu lahu taubatahu, maka sesungguhnya aku, kata Allah, siap untuk menerima taubatnya si hamba tadi. Arek sing nangis ning ngene awakmu mlebu nang omahmu, ngomong terus terang, lakoni dosa, rumangsa ketun, rumangsa menyesal. Lho, saiki kon usir teko omahmu lah. Padahal aku lho siap nrimo tobat. Summa ba'atha Rasulullah alaihi salatu wassalam rijalan. Lantaran itulah langsung Nabi mengutus para sahabat untuk menemui seorang laki-laki yang menangis dan meneteskan air matanya. Akhirnya Nabi mulai sahabat-sahabat, sahabat-sahabat iki golekno arek sing dek winginane sing nangis ndek kene, sing aku terus terang nglakoni dosa, golek ana sak temune, golek ana sak kepethuke ndik-ndi yo. Kandhanono ya kandhanono, disepuro dosane ambek Gusti Allah. Wa akhirnya waja'u bihi, kemudian si anak muda tadi itu dicari oleh para sahabat. Fawajaduhu fi salatil maghribi, maka ketika itu si anak muda tadi itu ditemui dalam keadaan salat maghrib. Warek sing nangis blak-blakan rumangsa dosa, rumangsa salah. Direwangi gak mangan, gak ngombe, gak turu 7 dina. Wah, akhirnya digoleki sahabat kepethuk pada waktu niku sembahyang maghrib. Falamma qara'a suratal Fatihati, si anak muda tadi itu yang lakukan salat maghrib membaca suratul Fatihah. Salat itu tidak sah kecuali membaca suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sembahyang kalau orang itu sholatnya tidak membaca suratul Fatihah. Jadi oleh itu kalau ada orang baru masuk Islam, mlebu Islam guru ngapal Fatihah, jadi boleh diganti dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali sebagai pengganti daripada suratul Fatihah. Umpama Fatihah yo gak hafal, bismillah yo gak iso, yo wis kok nunekno subhanallah walhamdulillah. Dene ku gak hafal yo kebahajud. Nemen pisan. Maca subhanallah alhamdulillah gak hafal kenemenen deh. Falamma qara'a surat al-Fatihati, kemudian setelah
ketemu si anak muda yang menangis, meneteskan air matanya tadi itu, ketemu dicari oleh para sahabat itu, melakukan sholat maghrib, membaca suratul Fatihah, wa dhamma ilaiha alhaakumut takatsur. Kemudian si anak muda tadi itu melanjutkan bacaan suratul Fatihahnya dengan surat alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Pewarang dipetui sembahyang maghrib maca alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur itu banyak orang terlalaikan oleh karena urusan dunia, banyak orang terlalaikan oleh karena urusan duit, hingga tidak terasa hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ternyata tidak terasa mati telah datang. Ini awak-awak kadang-kadang semakin senengi duit, nyambut gawe karo lor, karo kidul, karo awan, karo wengi. Budal mari subuh muline mari isa. Budal mari subuh mulai mari isa. Rurus suwe-suwe tak loro, setruk. Setruk terus bablas mati. Ini sangat-sangat rugi kalau kita hidup ini terlalaikan hanya urusan harta hingga lupa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur. Orang terlalaikan oleh karena urusan dunia, menumpuk-numpuk duit hingga telah sampai dia ke alam kubur. Setelah membunyikan ayat sedemikian rupa, sahasyabu sayhatan, si anak muda tadi itu menjerit dengan suara yang keras, wasakoto, kemudian terjatuhlah si anak muda tadi itu dari sholatnya. Alhaakumut takatsur, blek, langsung menjerit ambil. Hatta zurtumul maqabir. Wah bro. Falamma atammus salata wajadus syaba. Sahabat-sahabat tadi itu setelah menyelesaikan sholat maghribnya dan mendapati kepada si anak muda tadi, para sahabat itu qad mata. Ternyata si anak muda yang mengaku belak-belakan terus terang dia para nabi tadi itu telah meninggal dunia. Wa faraqad dunya rahimahullah ta'ala. Dan si anak muda tadi itu pergi dari dunia untuk selama-lamanya. Wong mati niku enten sing mara sembayang tibake kebablas mati. Niki ana wong sembayang sujud dinteni gak tangi-tangi tibake mati. Ana wong nunggu pari, enten wong nunggu gabah dipipi ning arepe omah niku. Napa cek gak dicucuki pitik karepe. Tibake nunggu gabah pari dipipi di latar
karo lungguh go teken tibake gak obah gak ontek tibake mati. Ana wong mendem mabuk warang buat mau tantah livernya gak kuat langsung begitu minuman terlalu banyak mati. Enten maneh ana dimuat di koran di Blitar niku enten wong lanang wedok mati di jero omah. Napa lawange ditutup pirang-pirang dina dikira lunga ambek tangga-tanggane ini Pak Paiman sama Bu Paitun ini kok tidak keluar ini. Padahal sudah berhari-hari pintu rumahnya tidak terbuka. Oh lunga tahu kok. Pirang-pirang dino gano ketok muncul. Akhirnya dibuka omahe tibake wong loro do mati karo. Ono jero kamar tergeletak kedua. Barang didelok diperiksa tibake ngombe obat kuat. Kedua-duanya itu minum obat kuat, jantungnya ndak kuat, akhirnya meninggal dunia. Kedua-duanya laki sama istri. Nah, wong umure sepuh diombeni sing diarani obat kuat. Mari diombeni irek, diombeni maneh kuku bima gak kuat diombeni maneh Viagra. Wis jantungnya ora kuat ambayuk bablas. Dia wong mati pas waktu hubungan, ada mati karena minuman keras, ada pula orang mati dalam keadaan Muka-muka kula panjenengan saya diparingi pitulungan Allah Subhanahu wa taala, mati-mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati-mati tetap membawa iman Islam, dan semoga mati kita ini betul-betul mati yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu sudah agak siang. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq lis-shawab wa ilaihil marji'. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.